액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatul Ikhlas dengan NIM 2536940. Alasan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS saya, yakni untuk UTS mata kuliah coding dengan dosen pembimbing Ibu Ika. Saya membuat dua program. Program pertama yakni berfungsi untuk menghitung gaji bersih dikurang menghitung gaji kotor dan mendapatkan gaji bersihnya. Kita mulai dari program ini. Pada baris pertama berisi include kurung studio h, yakni mengizinkan program memakai fungsi input output seperti print dan scan. Di baris kedua kosong dan di baris ketiga berisi definisi konstantan, komentar yang menandai bagian untuk mendefinisikan konstanta. Di bagian baris keempat berisi define, yakni hari kerja efektif 22. Membuat konstanta bernama hari kerja efektif dengan nilai 22. Ini jumlah hari kerja sebulan. Nomor berisi define bonus kehadiran penuh, yakni 300.000. Baris ke-6 berisi define tunjangan transport 200.000. Konstanta tunjangan transport senilai 200.000. Nomor 7 kosong. Di bagian 8 berisi inteman awal fungsi utama program. Baris ke-9 berisi chart nama, variabel array chart yang menyimpan nama pegawai max 49 karakter dan null terminator. Di bagian baris ke-10 berisi float gaji pokok, gaji harian, total potongan, gaji kotor bersih, dan total gaji. Deklarasi variabel float untuk perhitungan gaji. Di baris ke-11 berisi int hadir, koma alpha, dan titik koma. Variabel integer untuk jumlah hari masuk dan alpha. 12 kosong dan 13 berisi input data karyawan, yakni komentar penanda. 14 berisi print input data pegawai, menampilkan judul input. 15 berisi print nama pegawai, minta user untuk memasukkan nama. Di baris 18 berisi print kurung gaji pokok bulanan, minta input gaji pokok. Di baris ke-19 berisi scan persen F dan gaji pokok, yakni baca gaji pokok sebagai float. 20 kosong dan 21 berisi print jumlah kehadiran masuk kerja, minta input jumlah kehadiran. 22 berisi scan dan hadir, membaca jumlah hadir. 23 kosong, 24 berisikan print jumlah hari alpha kurung absen tanpa keterangan, 25 scan dan alpha. 26 kosong, 27 berisi satu hitung gaji harian, yakni komentar penanda. 28 berisi gaji per hari sama dengan gaji pokok dibagi 22. 29 kosong, 30 berisikan dua titik hitung potongan alpha, yakni komentar penanda. 31 berisi potongan per hari adalah gaji harian, yakni sama, ini komentar penanda. 32 berisi total potongan sama dengan alpha dikali gaji harian. Nah, 33 kosong, 34 berisi 3 hitungan gaji kotor bersih, gaji pokok dikurangi potong, dan gaji kotor bersih per gaji pokok dikurang total potongan. Baris ke-37 berisi hitung tunjangan, yakni komentar. Tunjangan tetap ditambahkan, yakni sama komentar juga. Total gaji sama dengan gaji kotor bersih ditambah tunjangan transport.
40 kosong 41 berisikan tambah bonus kehadiran penuh jika memenuhi syarat. Ini juga komentar di 42 berisi if jika yakninya hadir sama dengan hari kerja efektif. Total gaji tambah plus bonus kehadiran penuh. Output hasilnya seperti ini. Print ini garis output hasil ininya komentar sama dengan print ini untuk memasukkan gaji pegawai, pegawai, gaji pokok, gaji harian dasar, total hari produktif. Ini dimasukkan di bagian ini untuk menampilkannya. Print 50 berisi kosong, 51 berisi tampilkan gaji pokok tanpa desimal. Gaji pokok, gaji harian. Ini sudah saya jelaskan semuanya. Uh, kita akan melakukan Kita akan mencoba untuk melihat hasil akhirnya apakah program ini dapat berjalan dengan lancar. Setelah diapakan hasil akhirnya seperti ini, masih loading. Bisa dilihat kita disuruh untuk memasukkan nama pegawai, misalnya nama saya sendiri, kelas, enter, masukkan misalnya gaji dengan 5 juta, jumlah kader efektifnya 25, jumlah alfa sekitar 4, maka gaji pegawainya seperti ini. Pegawai dengan nama ikhlas, gaji pokok 5 juta, gaji harian dasar 227.273 perak. Ini potongan alfa 4 hari, yakni 900.000, tunjangan transport 200, bonus kehadiran penuh 300, yakni 500, dikurang 900, total gaji diterima 4.590.909. Ini untuk program pertama berhasil, yakni untuk menghitung gaji bersih karyawan. Kita lanjut ke program kedua saya, yakni menghitung buku. Hmm. Bangkit lagi aku. Oke, wis, anjir,
Baik, untuk baris pertama berisi include studio titik H, jadinya library standar untuk input output. Baris kedua berisi include string.h, berisi library untuk fungsi string seperti strE, strcmp. Baris ketiga kosong, baris keempat berisi ikan definisikan struktur buku. Jadinya komentar penanda bagian struk. Di bagian struk buku berisi char kode, char judul, dan char penulis. Untuk char kode berisikan dari 1 sampai 10, untuk char judul berisi 5 dari 1 sampai 50, dan char penulis dari 1 sampai 50. Baris ke 10 kosong, di baris berisikan 11 berisi konstanta untuk batas minimum buku yang bisa disimpan gitu. Jadinya kok ini berfungsi untuk komentar juga. Di baris ke-12 berisi defines max buku 100, konstanta jumlah maksimum array buku. Jadinya ini baris ke-13 kosong, baris ke-14 fungsi utama. Ini komentar juga. Di baris ke-15 berisi int main. Jadinya awal fungsi program. Array struktur untuk menyimpan data buku ini berfungsi sebagai komentar juga. 17 berisi struktur buku, daftar max buku. Seberapa banyak menyimpan data buku tersebut. Ini berfungsi sebagai komentar juga. Di baris 18 kosong, di baris 19 berisi struk buku, jumlah buku, int jumlah buku sama dengan 0 per jumlah buku yang akan diinput, inti. Yang ini variabel loop, ya ini ya variabel berulang-ulang, dan int-nya berisi variabel untuk jumlah yang dimasukkan user gitu. 22 berisi 1 input jumlah buku, ini yang berfungsi sebagai komentar juga. 23 berisi print program pencarian buku dinamis, ini judul programnya. 25 berisi print baris ini garis pemisahnya. 26 berisi print masukkan jumlah buku yang ingin diinput max from untuk input jumlah buku. 27 28 berisi validasi. Jadi komentar juga. 30 berisi if jika jumlah buku sama dengan 0, jumlah buku per max buku. Ini cek jumlah buku valid atau tidaknya. Yang baris ke 30 berisi print kurung input jumlah buku tidak valid. Ini pesan apabila terjadi error. 31 berisi return 1 sama dengan keluar dengan kode error. Mengakhiri apabila program bila invalid gitu. 33 berisi akhir blok validasi, 32 berisi akhir blok validasi. 334 berisi input data detail setiap buku. Ini fungsinya komentar. Yang ke 35 berisi print input data buku, yakni harder input data buku. Yang di bagian ini. Yang 37 berisi for kurung i sama dengan 0, i jumlah buku i.
Ini berisi loop input buku sebanyak jumlah yang dimasukkan. 3839 berisikan buffer input agar scan berikutnya tidak melompati baris. Well, ini komentar. 41 berisi well, get char, tanda seru sama dengan n, dan berisikan buffer dari karakter sisa, jadinya scan. 4102 berisikan print kode CTH B001, berisikan kode berisikan prompt kode buku. 42 berisikan print 43 berisikan scan daftar kode. Jadinya masukkan kode ke struktur. Fungsinya untuk memasukkan kode ke struktur. 4405 berisikan print judul, yakninya from judul. 46 berisikan scan persen daftar judul. Ini berfungsi memasukkan judul tanpa spasi. 4748 berisikan print penulis, yakninya prompt untuk penulis. 49 berisikan ya 49 berisikan scan daftar penulis. Ini prompt penulis. Yang di 49 berisikan nama penulis tanpa spasi. 50 kosong, 510 juga. 53 berisikan 3 proses pencarian buku, yakninya ini komentar. Ini cari bukunya. Variabel untuk menyimpan kode pencarian yang inti ditemukan ini untuk flag indikator apakah buku ditemukan gitu. 56 berisikan print n sama dengan baris-baris pencarian buku, judul bagian pencarian. 57 berisikan print masukkan kode buku yang dicari. Ini prompt kode yang dicari gitu. 58 berisikan scan kurung cari, ini yang membaca kode pencarian. 590 berisikan 60 berisikan lakukan pencarian hanya pada jumlah buku yang diimport pada komentar. Ini berfungsi sebagai komentar. Yang 61 berisikan for kurung i sama dengan 0.2 i kurung jumlah buku. Ininya loop untuk mencek setiap buku gitu. Yang bagian ini. 62 berisikan for kurung i sama dengan 0 titik koma. Maksud saya 63. 62 bandingkan kode yang dicari, yakni kode di array yang berisi ini fungsinya komentar. 63 berisikan if string cari daftar kode, bandingkan string kode input dengan kode i. 64 berisikan print buku ditemukan. Jika cocok tampilan pesan ditemukan gitu. 67 berisikan 65 berisikan print garis, ini garis pemisah. 66 berisikan print kode buku, daftar kode. Ini sama untuk menentukan judul, kode daftar, daftar kode, daftar judul, daftar penulis. Ini upgrade-nya garis pemisah untuk 69. 70 apabila buku ditemukan. Ini untuk break, hentikan loop setelah ditemukan untuk menghentikan pencarian. Ini bloknya. 72 berisi blok, 73 berisi blok, 740 dan 75 berisikan output hasil akhir. Ini komentar. 76 jika ditemukan.
207 print buku dengan kode tidak ditemukan dalam data yang cari jumlah buku gitu. Ini blok juga, ini tutup fungsi, ini program setelah selesai dan sukses dilakukan. Ini tutup fungsi main, berhubung dengan yang ini. Baik, kita akan mencoba mengeksekusi programnya atau mengcompile programnya, apakah bisa gitu. Kita tunggu, masukkan jumlah buku yang ingin diimport gitu. Kita coba 20. Input data buku ke satu, kode satu, 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 dua belas, satu saja. Judul buku AW, penulis OP. Ini akan berlangsung untuk seterusnya gitu. Sampai 20. Kita asal saja memasukkan nama dan jumlahnya sampai 20 kali. Mohon maaf ada kesalahan, kita coba compile lagi. Kita coba satu buku saja agar tidak terlalu menyusahkan. Kode 12, judul penulis Andi. Pencarian buku, masuk ke kode buku yang dicari, misalnya kode bukunya 12, kita masukkan 12, maka kalau buku ditemukan kode buku 12, judul Anjay, penulis Andi. Ini cocok untuk program di perpustakaan gitu. Setelah hasil akhir ini keluar dan selesai, berakhir juga video yang saya sampaikan, video yang saya rekam ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.